Langkah kecil menuju mimpi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman ITB. Berarti tolong yang salam Ganesha jangan nanti viral di Twitter. Gerakan awalnya soalnya kok gitu ya gitu. Jadi sebelumnya saya kenalkan diri dulu yang belum tahu. Saya Tirta. Saya S1-nya tuh di UGM, dokter umum, masih aktif. Cuman SIP-nya nggak saya ambil, lebih fokus ke manajerial. Dan kedua saya ngambil di MBA. Jadi ada perjalanan. Saya jeda dari S1 ke S2 itu hampir 10 tahun. Sekarang kita akan bahas ke teoritisnya. Saya akan tebak-tebakan. Silakan Anda buat tebak-tebakan, ya. Anda jawab kuis ini. Berapa persen slide ini dibuat dengan AI? Lucu kan? Ada pengajar lain yang kayak gini. Saya tantang Anda. Anda melakukan prediction analysis. Perhatikan slide saya, berapa persen slide saya dibuat oleh AI? Yang tebakannya paling benar, saya kasih sepatu coy. Sepatu apa? Mau apa? Asics yang luar, langsung. Sepatu lari brand luar yang paling Anda mau. Syaratnya kalau Anda beli, saya beliin sepatu itu, Anda pakai buat lari beneran. Kalau Anda dijual, Anda akan dihujat satu lini masa. Anda bisa tebak berapa persen slide yang saya buat, ini dibuat oleh AI. Anda perhatikan dari sekarang. Oke, yang pertama adalah mencet salah. Oke. Nah, ini. Jadi continuous learning itu saya pelajari pertama kali di kedokteran. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu selalu berkembang tiap saat, tiap jam. Virus itu bukan konspirasi, bukan karya litbang, bukan. Virus itu terus berkembang karena terus menginfeksi. Seperti hal yang virus komputer, tapi bedanya virus komputer bisa dibuat. Seperti halnya kayak gini. Anda tahu bakteri Escherichia coli, ada atau penisilin. Gara-gara banyak manusia yang sok tahu minum antibiotik tanpa dosis dokter, bakterinya akhirnya jadi kebal. Akhirnya amoxicillin menjadi dikebal bagi pasien tersebut, sehingga kita harus upgrade antibiotiknya. Pertanyaannya, bagaimana jika bakteri kebal dengan seluruh antibiotik yang ada di Indonesia? Ya matilah orangnya. Dan itu sudah ada di mana? TBMDR, tuberculosis multidrug resistance. Jadi Anda harus tahu, walaupun kita sudah mendapatkan vaksin BCG, sekarang tren TB di dewasa itu meningkat karena dikasih obatnya sudah kebal. Jadi tinggal nunggu waktu aja remuk. Itu akibat sok taunya manusia yang minum obat tanpa dosis yang sesuai, sehingga ngebuat bakterinya bukan alih-alih mati tapi malah kebal. Jadi ibaratnya tentaranya jadi punya ilmu debus, nggak takut apapun. Ini pentingnya continuous learning, kita harus update ilmu tiap saat. Nah sekarang kita harus membuat 5 step tangga seperti ini. Yang pertama, kamu harus punya mindsetnya dulu. Ini bukan teoritis. Ini banyak yang bilang, dokter mah itu mah cuma teori. Mana prakteknya? Kawan, teori itu dibuat dari praktek sosial humaniora. Asal Anda tahu, teori dan praktek itu berkesinambungan. Teori itu berdasarkan praktek yang diamati jadi hipotesa teori. Baru dibuktikan dengan riset dan akan menjadi prediksi berikutnya. Jadi teori dan praktek itu tidak bisa dipisahkan. Jangan Anda mendikotomi sesuatu. Bahwa kalau kita nggak suka jeruk, pasti kita suka apel. Itu bego. Maaf, nuwun sewu. Nuwun sewu banget. Jadi kalau kita nggak suka jeruk, bisa jadi kita suka duren, kita suka apa. Sama seperti ini. Teori dan praktek itu nggak bisa dipisahin. Jadi jangan mendikotomi hal itu. Ya. Yang nomor 2 adalah nge-explore. Belajar itu bukan hanya dari tempat slide. Tujuan Anda critical thinking, tujuan dosen ngasih slide PPT, itu bukan slide-nya dikopas buat dapat A, bukan. Tujuan dosen ngajar pakai slide adalah Anda cari sendiri dengan gadget Anda. Anda menggunakan SEO dengan gadget Anda. Makanya Anda harus melatih critical thinking. Kenapa? Karena di dunia kerja seperti itu. Di dunia kerja tuh masa Anda bilang, Anda pikir kalau dunia kerja itu kayak kurikulum gitu. Ya kalau kayak gitu gajinya sama semua dong. Maka akan ada orang yang kerjaannya menonjol, ada yang kerjaannya nggak menonjol. Terus yang ketiga, utilize various learning method. Karena learning method itu banyak. Ada yang jurusan FEB di sini. SBM ya? SBM, ada jurusan SBM berarti? SBM S1, angkat tangan ya SBM. Sebutin, itu yang belakang gondrong kayak saya tuh kan. Nah, kau kutanya tuh kan. Ya, coba sebutin strategi marketing yang kamu tahu. Apa aja? Paten, outfit check. Sepatu apa nih bang? Wah, ya NB373. Oke, monggo naik dulu. Selamat. Iya, nama? Daka, angkatan 2023. Jadi yang di SBM yang dipelajari itu biasanya kita social media marketing kayak Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Oke, dapat. Terus kita masuk kayak micro influencer gitu. Terus juga traditional marketing kayak misalnya kayak bagi-bagi poster gitu atau pasang baliho. Ya. Boleh, nanti kamu nama, nomor HP, alamat, tak kasih aparel. Culture apa ya, harus kita.
Jadi bahkan ya, learning method tentang strategi marketing aja itu ada banyak. Ada AIDA, ada marketing itu ada dua, ada external analysis, ada internal analysis ya. Terus kita anggap aja yang marketing yang biasa aja yang eksternal itu ada Frio, ada Pestel, ada Porter Five Force, ada banyak banget dan itu semuanya benar. Jadi cara 1000 jalan menuju Roma itu benar. Ketika kamu sukses dengan cara visual memperhatikan slide, ada yang sukses di sana pakai iPad dengan mencatat, ada yang sukses dengan cara merekam. It's good for you. Jadi tidak bisa kita menerapkan 100% learning method yang sama. Kamu harus tahu sukaanmu tuh lihat apa. Wah dok, saya sukanya lihat TikTok 9 detik doang. Gimana caranya saya belajar hafal 9 detik? Bego. Mana bisa? Gak bisa lah. Itu gak bisa. Ya itu ya. Terus yang nomor 4, ini yang paling penting, seek mentor dan peers. Minimal kalau kamu gak ketemu mentor, kamu ketemu teman-teman yang sevisi. Itulah saya penting, hidup kuliah tuh harus seimbang. Jangan hanya kuliah pulang, tapi juga ada yang namanya nongkrong. Saya tahu kalau kuliah cowok nongkrong bahas apa. Kalau gak dulu zaman saya Dota, bola, futsal. Gelut karena kalah Dota, karena kalah PES. Saya pernah mukulin teman saya pakai keyboard karena saya kalah PES. PES 2013, pasti ingat itu PES terbaik yang patch-nya paling baik. Saya kalah di terakhir, di tackle kartu duar. Besoknya main lagi. Itu komunitas tongkrongan dan kita ngobrol sampai jam 3 nggak jelas, dari ngobrol mengenai filosofi hidup sampai konspirasi dunia. Baru jam 3 tidur. Terus besoknya kesiangan kuliah dan repeat gitu terus. Ternyata tongkrongan itu yang menjadi networking paling kuat di masa depan. Kenapa? Sekarang saya tanya, ketika kalian lulus, yang nolong kalian siapa? Yang bakal nolong kalian di tempat kerjaan siapa? Orang tua kalian? Ya, kalau orang tuanya masih hidup. Siapa yang bakal nolong kalian kalau kalian nanti lulus? Teman kerjaan. Anda dianggap kompetitor di kerjaan Anda. Anda masuk sebagai saya internship. Sana fotokopi. Iyalah, Anda tuh ketika masuk kantor jadi kompetitor, mengancam career path orang lain. Terus siapa yang bakal nolong Anda? Siapa yang menjadi tempat curhat Anda? Siapa yang bakal menjadi tempat filosofi Anda berpikir? Ya teman Anda lah selama Anda kuliah. Makanya saya bilang, pinter doang tuh nggak cukup. Kalau Anda pinter tapi pinternya sendiri, terus Anda bisa hidup sendiri gitu. Itu bagian dari lifelong learning. Karena Anda tuh nggak bisa hidup sendirian. Dimasuki nomor 4. Jadi kalau Anda dapat IP 4, lulusan terbaik 4,0, temannya 2. Terus ketika dia gede, dia keluar-keluar di Twitter, Indonesia IPK kumlot, ternyata saya gak bisa apa-apa. Kok yang ada konco tuh? Maaf ya, sudah ya deh. Anda tidak punya teman, itu masalahnya Anda. Bahkan orang yang IPK-nya 2,6, tapi temennya banyak, itu bisa mengalahkan satu orang IPK-nya 4. Karena satu orang gak bisa ngelawan 10. Itu yang terjadi di Liverpool kemarin. Lawan Nottingham Forest, oh enggak. Ini kaitannya sama bola. Liverpool yang Nottingham Forest itu kalah sama low block strategy. Jadi 11 orang ditarik di belakang. Pemainnya bingung berkreasi. Karena Liverpool tuh bergantung sama 3 pemain saat itu. Salah yang nggak bisa ditutup dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bola aja bisa. Makanya saya senang bola tuh karena 90 menit itu seru. Kayak apa yang kita alamin. Anda sendirian itu tidak akan bisa menaklukkan dunia, men. Makanya pentingnya temen. Nomor terakhir, embrace failure. Sekarang saya tanya, berapa banyak pengusaha yang berani share kegagalannya? Orang zaman dulu, saya dulu sales rokok, sekarang jadi crazy rich. Ya tahun 60 sainganmu siapa, Mas? Kalau Anda Gen Z terus Anda komplain, wajar gak Anda komplain? Ya wajar lah. Faktanya di tahun 2026 berdasarkan penelitian dari McKinsey, 2026 generasi yang akan mendominasi di dunia itu adalah Gen Z, 52%. Jadi Anda akan bertarung dengan 52% populasi di dunia ini untuk mendapatkan pekerjaan. Terus Anda keluar-keluar, ini semua gara-gara coffee shop makanya nggak dapat beli rumah. Bukan Bambang. Tapi karena generasi di atas kita itu tidak mau turun-turun. Dia sudah menjadi C-level, dapat duit banyak, gaji 300 juta, yang harusnya mereka melakukan regenerasi pada generasi bawahnya, mereka tidak melakukan itu. Dan Anda sekarang bersaing nih satu sama lain untuk mendapatkan satu spot yang namanya lowongan kerja. Terus Anda pikir kalau Anda kuliah toh, Anda bisa mendapatkan kesuksesan hanya dari kuliah? Enggak cukup. It's not enough. Dan ini pentingnya, human capital. Ini saya termasuk yang nge-tweet getol dari Oktober. Anda pikir berapa banyak pemimpin di Indonesia yang menjalankan indeks pembangunan manusia atau IPM? Habis itu yang tentang human capital, peningkatan human capital dan manajemen people. Berapa pemimpin yang masukin ini ke programnya kalau kampanye? Kopong. Kenapa? Karena ini lama prosesnya. Tidak bisa dilihat dalam waktu 5 tahun. Padahal kalau kita tahu human capital itu adalah hal paling penting kalau kita negaranya mau maju. Dan itu benar. Itu benar dan tidak terbantahkan. Kalau Anda mengandalkan SDA akan habis. Tapi kalau Anda mengandalkan human capital, SDM tidak akan pernah habis. SDM itu akan dicetak terus. Dan itu akan meningkatkan level PDB kalian dan capitalnya. Itu sendiri. Tapi faktanya,
Kita nggak gitu. Kita tuh gapnya jauh banget. Hanya less than 2% yang ada di Indonesia yang bahkan menembus S2. Dan ketika ada S2, ada orang dari antah berantah pidato seperti ini. Pidatonya kayak gini. Jadi, buat apa S2? Toh banyak orang lulusan SD yang kaya raya. Sering kan di TikTok muncul, kuliah itu adalah pengangguran dengan gaya. Saya cuma jawab, jika kita adu data, berapa persen dari lulusan kuliah yang lebih sukses, kita compare dari yang lulusan SD. Pendidikan itu adalah salah satu privilege menuju meraih salah satu kesuksesan. Tapi bukan menjadi faktor utama. Orang yang akses pendidikannya lebih mudah, itu akan lebih berkompet daripada orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu dari privilege di Indonesia, yang harusnya itu menjadi kewajiban bagi setiap setiap warga negara yang disediakan oleh negara. Kalau ada orang bilang, coba Anda tanya, kuliah pengangguran dengan gaya. Ya, Anda refleksi aja, berapa banyak orang yang sukses dari kuliah. Kalau dia tidak bisa sukses dari kuliah, itu bukan salah kuliahnya. PR-nya kampus adalah mendidik kalian menjadi human capital yang proper. Sisanya terserah Anda setelah lulus. Nah, kalau ada lulusan SD bisa sukses, itu karena dia lifelong learning. Belajarnya bukan hanya dari sekolah, berarti dia belajar banget dari sekitarnya. Dan ini key aspeknya. Yang pertama adalah skill dan kompetens. Banyak yang ngejek di TikTok, IP-nya 4 tapi gunain Excel gak bisa. Saya curiga nih kuliahnya joki apa gimana? Gak mungkin soalnya kalau IPK-nya 4 gunain Excel tuh gak bisa. Minimal basic statistik Excel tuh pasti bisa. Atau kalau gak kita minimal gunain SPSS tipe 22 tuh pasti bisa. Itu basic banget yang digunakan buat skripsi dan final project. Gak mungkin gak bisa. Masa gak bisa? Harusnya critical thinkingnya dialih. Skill kompetens ini tips. Minimal kalian harus bisa menggunakan 3 tools analitik apapun itu. Walaupun aku bukan basic data scientist, tapi saranku kalian masih semester 2, ikutlah soft course sebanyak-banyaknya kalau di kampus gak diajarin untuk mempelajari 3 tools analitik apapun itu, mau tuh Orange, mau tuh Tableau, mau tuh Power BI, mau tuh Excel statistik, mau tuh Python apapun, karena itu akan berguna buat kalian di dunia kerja. Itu akan menjadi salah satu keharusan bisa menggunakan ini, itu menjadi salah satu kelebihan kalian. Dan itu tidak semua fakultas ngajarin. Jadi saranku buat yang datang belajar itu dulu. Nomor kedua, edukasi dan training. Ini penting. Kalau di kampus SBM itu ada yang namanya knowledge management. Jadi di dalam perusahaan itu harus ada career path yang jelas. Sehingga pegawai ketika masuk itu jelas dia mau ngapain, dia akan jadi apa, dia belajar apa. Jadi pegawai itu nggak clueless gitu loh. Wah, aku karyawan baru, bingung mau ngapain. Ya itu artinya perusahaannya tidak menerapkan path yang bagus. Yang nomor 3, experience. Nah, experience inilah yang mungkin menjadikan orang yang tidak kuliah itu menjadi sangat sukses. Karena orang kuliah tidak mendapatkan ini. Makanya sebenarnya itu simbiosis mutualism. Kalau ada orang yang pinter dari experience, itu akan membantu kita. Ini back to teoritis ya. Teori-teori dulu lah, karena kan ini di depan guru-guru kita semua. Kalau saya ngomongnya nggak ada teorinya, remuk saya nanti. Nah, ini the connection between continuous learning and human capital. Yang pertama adalah expand human capital, jelas. Ini harusnya menjadi program semua pemimpin dan buat teman-teman juga. How-nya, ini ada 2 doang. Yang pertama, mendevelop new skill. Ya, kalian tahu kan bahwa Dota 2 tuh skillnya harus kita aktifin satu-satu, terus kita akan beli item yang akan meningkatkan skill kita. Seperti itu, kalian ini ibaratnya hero-hero ya. Terus kalian mau jadi creep gitu. Kalau di Mobile Legends namanya apa sih creep tuh? Kalau kalian nggak punya skill, kalian jadi minion, dipukul pun jadi gold orang. Dan itu bener realita kapitalisme. Kalau kalian tidak punya skill, kalian nggak ada bedanya dengan minion, dibunuh untuk menjadi goldnya orang. Siapa yang akan memanen gold adalah orang yang menjadi carrier. Kalau di Mobile Legends namanya apa? Yang jadi carry. Nah, dan itu pasti kompak. Harus ada yang jadi badak tanknya, yang jadi tanker kan. Dan harus ada yang jadi intel, yang benar-benar dia itu membuat strategi gimana melawan hero aginya lawan, karier lawan agar gak jadi. Dan harus ada yang masang ward mata jadi babu. That's team work. Kalian sadar gak sih bahwa Mobile Legends dan Dota itu mengajarkan kalian in real life tuh kayak gitu. Kalian kalau gak bisa ngaktifin skill, kalian cuma jadi makanan hero lawan coy. Mending leave group karena jadi beban, beneran. Nah, in real life kalian jadi beban. Bedanya kalau di Mobile Legends dan Dota kalian bisa respawn, seek another match, mencari match yang lain. Di dunia nyata gak bisa pak. Sekali kalian jadi beban, itu revivalnya susah banget. Pol, itu gak bohong saya, itu pol. Dan yang terakhir, increase employability dan career prospect. Human capital yang proper itu akan dicari sama perusahaan. Jadi hiring lewat HR, ini tips ya buat teman-teman. Itu ada 3. Ada yang namanya pro hiring. Ini yang kalian sering denger lewat namanya orang dalam. Pro hiring itu tidak di-share lewat Glints atau job seeker. Pro hiring itu dikeluarkan mulut ke mulut dari orang yang experience-nya 5 atau 10 tahun atau yang punya capability talent scouting. Karena kalau saya masuk kantor dari networking, itu orang dalam. Networking itu berarti orang dalam. Nah, coba saya nggak berdebat. Kan rata-rata dari kita benci orang dalam kan? Bener dong, benci orang dalam. Terus apa bedanya sama networking? Apa bedanya orang dalam dengan networking?
Kalau kalian rezeki kerannya terbuka karena networking kalian, karena kalian menghabiskan waktu lebih banyak dari orang untuk nongkrong, ketemu orang baru, channeling baru, mingle baru, terus kalian dapat rezeki banyak, terus kalian dituduh orang balam, kalian terima gitu? Menurut kalian nongkrong tuh gak butuh effort? Oh, butuh loh, nongkrong tuh butuh effort. Dengerin ceramah orang ngopo, ngomong ngopo, skill topeng, mantap Gan, gimana? Wih keren banget, terusin dong. Oh beneran, aku tuh kalau nongkrong dengerin orang yang wah, paten kali kau, terusin coba. Wah keren ya, puji terus, biar ngomong terus. Besok tuker nomor, besok kalau ada project garap bareng, terus jadi project. Terus kalian yang duduk di kos, nggak ngapa-ngapain, cuman bermodalkan IP, kumlot, terus kalian keluar di Twitter, ini orang dalam. Salah siapa? Kalian nggak nongkrong di luar. Salah siapa? Kalian nggak beraktif di luar. Salah siapa? Kalian nggak belajar. Salah siapa? Kalian nggak nge-search Google. Kalian cuma gunain TikTok buat nge-scroll FYP 9 detik scroll. Wah lihat kucing guling-guling, lucu. Ih kucingnya lucu ya. Ada ilmu skip opor, jelas. Skip. Lucu. Lop. Ih ganteng ya. Kanan. Wih. Ngopo itu? Terus ketika kalian nggak dapat kerja, kalian ngomong ini kalah karena orang dalam. In fact orang dalam tuh betul ada. Yang beneran nyuap itu beneran ada. Tapi yang beneran networking pure tuh juga ada. Terus yang kedua itu yang open locker. Open locker tuh kalian akan bertempur segini. Yang ketiga by recommendation. Jadi saya ngasih rekomendasi, rekom, terus dia akan pindah. 3 sistem ini, hiring ini beda-beda. Terus yang berikutnya, nah ini yang teoritisnya, ini kalian bisa hafalin. SWOT itu marketing mix 25 tahun lalu. Sekarang tuh udah ganti. STP ganti. Sekarang pakainya customer behavior. Sudah bukan lagi tentang marketing mix, udah bukan lagi positioning placement target, bukan. Customer behavior. Sekarang sudah ada product fit, market fit, price fit. Dulu P4, P7, sekarang P-nya 12. Nah, pusing kan kau? Karena ilmu itu terus berkembang. Terus ada pikir itu teori. Kalau teori, gimana kangki saya bisa laku 400 juta? Banyak teman-teman industri sepatu bilang, kok Tirta bisa jual kangki 400 juta? Itu bukan karena Tirtanya, itu bukan karena kangkinya. That's data, demand market. Data pertama yang saya pakai adalah, saya tarik data dari penjualan sepatu global tahun 2023, kuartal 4 dan kuartal 1 2024. Ternyata 3 besar yang paling laris adalah sepatu buat jalan kaki. Pertumbuhan sepatu terbesar di dunia ini didominasi oleh 3 brand. 1, Hoka, 2, On Running, 3, Skechers. 3 brand ini, saya lihat desainnya, mana yang paling laku? Ternyata Indonesia laku yang mirip Hoka Clifton 8, atau mirip Cloud Surfer 5, atau mirip Skechers Go Walk. Dan orang Indonesia tuh masih menganggap sepatu enak tuh empuk. Maka jadilah produk desain kangki Story Sensu. Lalu kita riset, price-nya berapa? Kita lempar, namanya survei analisis. Kita A/B testingnya pakai survei analisis. Sampelnya gampang, pakai Slovin. Dokter tahu kan? Tahu Slovin kan? Itu mudah banget itu, pakai Slovin. Kita lempar sampelnya. Kita lempar, ternyata yang paling laku adalah sepatu berharga 285.000. Even naik 5.000 itu sangat sensitif market kita. Jadi kita harus nge-push net margin profitnya. Gimana caranya? Harus dijual di 285. Lalu karena dijual 285, kita nge-push budget marketing dan budget retailer. Karena nggak akan bisa dijual di retailer karena potongannya 20%. COGS-nya udah tinggi, di angka 160.000. Itu COGS-nya. Operasional profitnya berarti cuma 40%. Maka dipotong Tokped 12,5, dipotong. Kenapa dipotong Tokped 12,5, dipotong Shopee 10? Maka kita akan melihat bagi hasil mana yang paling dikit. TikTok 7,5%. Kita jual di TikTok Shop. Gimana meningkatkan trust value-nya? Maka bayangkan yang algoritma paling tinggi adalah wajah. TikTok tuh algoritmanya wajah. Maka kalau wajah Tirta yang nongol di TikTok akan cepat viral. Maka saya mengorbankan waktu saya untuk nge-live 2 jam. Spike. Conversi sales 42%. Jadi dari yang nonton 10, 4 pasti beli, laku. Dan orang mengatakan karena faktor Tirta, no, it's because of data analysis. Dan kalau saya nggak belajar di ITB, gimana caranya saya bisa? Kalau saya arogan, merasa saya influencer, bisa menjual apapun, maka saya buat restoran pasti akan laku. Kenapa Tirta nggak buat F&B? Karena saya sudah melakukan analisis pada Dokter Tirta. Dokter Tirta tuh nggak bisa jual makanan. Persoalannya Tirta itu hanya kuat di 3 brand. 1 health, 2 fashion, 3 bisnis. Bisnisnya tuh segmented ke marketing analisis. Saya nggak bisa membuat konten di luar 3 hal ini. Itu bedanya Tirta sekarang sama yang dulu. Yang dulu tuh tolol, sok tahu. Baru lulus, merasa paling pinter. Namanya apa? Dunning-Kruger syndrome. Baru ngerti sedikit, sok kuar-kuar paling ngerti. Iya, sotoy. Dan orang seperti ini jatuhnya kalau ketemu dosen, guru, atau pengalaman. Makanya mentor, peer, atau experience. Nah kalian jangan sampai pengalaman kayak saya. Nah ini lupa, ini teorinya dihafalin aja ya. Malah saya nerangin ini. Karena ini 6 SKS, bayar kalian kalau kalian mau kuliah. Daftar SBM, ketemu saya, bayar baru saya terangin. Enak aja dapat ilmu gratis, bayar. Jadi ketika Anda masuk ITB, dan kita tuh sudah ada yang namanya ITB trademark. Jadi kalau di medsos,
decknya anak ITB sekali gitu. Ini kelihatan nih decknya anak ITB sekali. Memanfaatkan teknologi, poin. UGM beda lagi stylenya. Jadi Anda tuh ketika sudah masuk kampus, Anda itu sudah mendapatkan privilege dan satu langkah di badan yang lain. Yang di sana itu masih harus cari ilmu secara mandiri. Jadi Anda keluar dari sini, ya Anda harus perbaiki SDM. Itu PR-nya, karena negara maju itu cuma dari dua hal, manufaktur dan SDM. Kalau kita cuma mengandalkan SDA itu bakal habis. Dan negara-negara yang sekarang chaos di Timur Tengah itu rata-rata karena kehabisan SDA. Jadi kalau kita cuma mengandalkan SDA, it's got nothing. Dan ini PR-nya buat teman-teman. Kalau kalian SDM jago, kalian bisa tidak hanya sukses di sini, karena kalian bisa sukses di luar. Itu kalau pesan saya. Jadi jangan karena IP cuma 2,4 terus kalian ngelokro, aku goblok, mending metu tuh. Kalau kalian IP-nya udah rendah, ya jangan nyerah. Kalian harus keluar cari ilmu lagi untuk melengkapi sehingga keluar dari sini. Meskipun IP-nya biasa-biasa aja, Anda punya skill tambahan yang bisa diadu dengan IPK-nya yang kumlot. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Long life learning dari Mas Dr. Tirta. Kita kasih aplaus. Saya kembalikan waktu ke panitia. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Tirta Mandirahudi MBA, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Tirta Mandirahudi MBA. Kepada Dr. Naomi Hoswanto MSN, kami silakan.